Baik, siang hari ini kita akan membahas tentang karakteristik dari filsafat, ya. Nah, sehingga sebelum kita berbicara lebih jauh tentang filsafat hukum, maka kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang tentang ciri-ciri atau karakteristik filsafat secara umum, ya. Nah, pada perkuliahan pertama kita sudah memahami tentang pengertian filsafat dan juga untuk apa kita belajar filsafat, ya. Nah, baik dari video maupun juga dari keterangan yang saya sampaikan, gitu ya. Nah, sekedar mengulang ya bahwa pengertian filsafat itu sebenarnya berasal dari kata philein, ya, atau artinya adalah cinta, dan sophos, ya, yang artinya hikmah, kebijaksanaan, atau kebenaran, ya. Nah, sehingga ketika digabung antara philein dan sophos lalu menjadi filsafat, ya, itu artinya mencintai hal-hal yang sifatnya bijaksana, yang sifatnya benar, yang sifatnya baik, ya. Nah, dalam video yang kita saksikan bersama pada minggu yang lalu, ada sedikit yang mungkin perlu perhatian secara khusus bagi kita, ya, yaitu adanya pembedaan antara bijaksana dan benar, ya. Mungkin secara sekilas, ya, sesuatu dikatakan bijaksana atau orang dikatakan bijaksana itu pasti benar, gitu ya. Sebaliknya, ketika dikatakan bahwa seseorang itu benar atau sesuatu itu benar, mesti itu bijaksana, ya. Nah, meskipun itu benar, ya, pernyataan seperti itu, tetapi seringkali juga ada sedikit pembedaan, ya, entah sedikit entah banyak, gitu ya, antara kebijaksanaan dengan kebenaran, ya. Dalam arti bahwa tidak selalu sesuatu yang benar itu bijaksana, tidak selalu kebenaran itu berarti kebijaksanaan, ya. Nah, bagi orang Jawa itu bisa membedakan, ya, antara istilah benar dan pener. Jadi kalau saya ibaratkan kebijaksanaan dan kebenaran itu seperti pener dan benar, ya, atau kebalikan benar dan pener. Artinya apa? Artinya sesuatu itu bisa dikatakan benar, tapi belum tentu pener, ya. Sesuatu itu benar, tapi belum tentu benar. Nah, itu dalam istilah Jawa itu bisa dibedakan seperti itu. Sebenarnya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, benar itu ya untuk benar, benar itu ya untuk bijaksana, ya, untuk kebijaksanaan, ya. Nah, mungkin kalau berdasarkan pengertian itu kita agak sulit memahaminya, ya. Kalau saya katakan misalnya benar itu ya itu pengertian yang objektif, ya, bahwa sesuatu itu sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, itu objektif, ya. Kalau merah ya dikatakan merah, nah itu benar, gitu ya. Kalau sakit dikatakan sakit, gitu ya. Itu sesuatu yang benar, ya. Sebuah pohon tinggi, ya, itu kita katakan pohon tersebut tinggi, ya. Gunung tinggi, ya. Karena memang sesungguhnya pohon yang kita lihat, gunung yang kita lihat itu memang tinggi, begitu ya. Nah, itu objektif, ya, artinya suatu keadaan yang memang sesungguhnya, ya, sesuai dengan faktanya, sesuai dengan realitanya, ya. Tetapi kebijaksanaan itu atau kebijakan itu, ya,
sifatnya subjektif, ya, sifatnya subjektif. Jadi sangat tergantung pada seseorang, pada individunya, ya. Jadi menurut pandangan masing-masing orang, ya. Contohnya begini, ketika kita sedang duduk-duduk ya di sebuah taman misalnya, ya, lalu lewatlah seorang yang cacat, mohon maaf ya, yang difabel begitu ya. Lalu karena kita merasa terganggu gitu ya, pemandangan kita tertutup oleh orang yang difabel tersebut, ya. Lalu kita mengatakan, kamu orang cacat, minggir kamu. Nah, apa yang dikatakan itu benar, bahwa orang yang bersangkutan itu cacat, begitu ya. Orang yang bersangkutan katakanlah jalannya sulit, begitu ya, sehingga menutup pemandangan kita, gitu ya. Nah, itu benar, ya, atau benar dalam artian objektif. Kenyataannya memang dia difabel, dia cacat, begitu ya. Tetapi apa yang kita katakan itu, apa yang menurut kita benar itu belum tentu benar, ya, belum tentu bijaksana, ya. Nah, mungkin gambarnya kira-kira seperti itu, ya. Jadi sesuatu yang benar itu belum tentu bijaksana, ya. Belum tentu yang benar itu benar, ya. Nah, mungkin sekali lagi bagi orang-orang yang bukan dari Jawa itu sulit memahaminya mungkin, ya. Atau mungkin di tempat lain juga ada sesuatu yang sama mungkin, ya, untuk mengatakan bahwa antara kebenaran dan kebijaksanaan itu tidak selalu searah, tidak selalu sama, gitu ya. Ada kalanya kita berbicara benar tapi menyakiti orang lain, ya itu sudah nggak benar, gitu ya. Sudah nggak bijaksana, ya. Satu itu benar tapi menyusahkan orang lain, yaitu berarti benar tapi tidak bijaksana. Contoh, ada seorang kepala daerah dulu, ya, beberapa waktu yang lalu di sebuah provinsi, itu gubernurnya atau kepala daerahnya itu sangat ya, kalau kita katakan sangat tidak bijaksana, ya. Tapi apa yang dia katakan mungkin saja benar, gitu ya. Nah, ini ya contoh, misalnya ada seorang ibu-ibu yang menerima santunan dari pemerintah, ya. Kemudian si ibu itu menggunakan uang itu tidak semestinya yang dimaksudkan oleh pemerintah, ya. Nah, lalu si gubernur yang mengatakan, ibu itu maling, katanya, gitu ya. Nah, coba bayangkan, ya. Mungkin saja apa yang dia katakan itu benar, gitu ya. Bahwa si ibu itu menyalahgunakan, bahkan dianggap itu sebuah pencurian, ya, itu maling. Tapi sesungguhnya si ibu itu karena ketidaktahuannya lah, ya. Namanya orang yang tidak mampu, orang miskin, begitu ya. Lalu dia menggunakan santunan atau tunjangan sosial secara tidak benar, misalnya, ya, dia tidak tahu, ya. Tapi si gubernur yang bersangkutan, ya, itu langsung nunjuk-nunjuk, maling, ya, ibu ini maling, Nah, itu contoh, ya, contoh bahwa sesuatu yang benar itu tidak selalu bijaksana, ya. Nah, filsafat itu maunya dua-duanya, gitu ya. Maunya dua-duanya, ya. Bahkan cenderung pada kebijaksanaan, ya. Kalau melihat asal katanya itu adalah sopos itu, ya, kebijaksanaan, ya, yang merangkap dengan kebenaran. Kalau dalam bahasa agama Islam itu disebut sebagai hikmah, ya. Nah, hikmah itu sebenarnya adalah kebijaksanaan, kebenaran, gitu ya. Nah, artinya bahwa
ketika seseorang itu berpikir secara filsafati, ya, lalu orang yang bersangkutan itu sebenarnya adalah mencintai hal-hal yang sifatnya benar, mencintai hal-hal yang sifatnya hikmah, mencintai hal-hal yang sifatnya bijaksana. Ya. Maka dari itu, ketika diterapkan pada ranah hukum, ya, maka hukum ini dipandang secara filsafati itu adalah harus hukum yang hikmah, harus hukum yang bijaksana, harus hukum yang benar. Ya. Nah, jadi kalau diterapkan pada penegak hukum, maka penegak hukum itu harus benar, harus bijaksana, harus hikmah. Ya. Nah, kalau diterapkan pada normanya, maka norma hukumnya itu harus benar, harus bijaksana, dan harus hikmah. Gitu ya. Nah, jadi itu asal kata dari filsafat itu adalah cinta dan kebenaran atau kebijaksanaan atau hikmah, ya. Sehingga filsafat itu diartikan sebagai suatu kecintaan, ya, kepada hal-hal yang sifatnya bijaksana atau benar. Maka seseorang yang berpikir secara filsafati ketika melihat suatu fakta, suatu data, ya, di bidang hukum misalnya, dia akan menggunakan pemikiran filsafatnya itu untuk menilai sesuatu, ya, apakah sesuatu norma itu benar, apakah sesuatu norma itu bijaksana, gitu ya, apakah tindakan penegak hukum itu apakah sudah benar, apakah sudah bijaksana, gitu ya. Nah, jadi ketika Anda melihat suatu fakta, misalnya, loh, kok ada seorang koruptor, ada seorang menteri yang melakukan korupsi, ya, di pengadilan tingkat pertama dia sudah dihukum sekian tahun, ya, kemudian di pengadilan tinggi dihukum cukup tinggi, gitu ya, katakanlah 9 tahun, gitu ya. Tapi ketika sampai di Mahkamah Agung, ya, ternyata hukumannya dikurangi atau disunat, ya, istilah awamnya, istilah umumnya disunat, sehingga hanya sekitar separohnya saja dari yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua. Nah, kalau kita berpikir secara filsafati, ya, lalu apakah vonis yang bersangkutan itu benar ataukah tidak? Ya? Apakah vonis yang bersangkutan itu bijaksana ataukah tidak? Apakah vonis yang bersangkutan itu hikmah atau tidak? Nah, itu contoh, ya, bagaimana penerapan filsafat hukum ini ketika memandang sesuatu fakta. Mungkin faktanya tetap satu, ya, tetapi orang yang berpandangan A akan berbeda pandangannya dengan orang yang berpandangan B, ya. Apalagi akan berbeda kalau seseorang itu memandangnya dari filsafati, ya, secara filsafati. Nah, ini contoh bagaimana filsafat itu digunakan, ya. Nah, karena pada waktu kuliah pertama, ya, ketika kita berbicara filsafat itu ada dua kemungkinan, ya. Kita ini mau menjadi filosof, ya, atau kita ini akan menjadi ahli filsafat, kan begitu, ya. Nah, dalam pertemuan yang pertama kita coba memisahkan itu, gitu ya. Kalau kita itu melakukan proses berpikir, ya, menggunakan metode-metode tertentu yang dikenal di dalam filsafat, ya, nah, maka kita akan akan bercita-cita atau bertujuan untuk menjadi filsuf, gitu ya. Sedangkan kalau kita mempelajari kalau kita mempelajari
hasil-hasil pemikiran dari para ahli, ya, para ahli filsafat. Nah, ini berarti kita belajar filsafat itu untuk menjadi ahli filsafat, ya. Nah, dikatakan bahwa yang ideal itu dua-duanya, ya. Ya, kita menjadi filsuf atau filosof, ya, yang ketika kita memandang sesuatu itu kita akan menggunakan metode berpikir filsafati kita, ya, dalam menilai sesuatu, ya, termasuk menilai fakta-fakta hukum misalnya, ya. Nah, tapi sekaligus juga karena kita mempelajari pemikiran-pemikiran para ahli filsafat, ya, maka kita juga menginginkan juga kita menjadi ahli filsafat, ya, dengan mempelajari misalnya pemikiran-pemikiran hukum alam, pemikiran-pemikiran atau aliran pemikiran positivisme dan lain sebagainya. Nah, kita akan hasilnya misalnya berupa filsafat materialisme, filsafat liberalisme, filsafat sosialisme. Nah, itu kalau kita pelajari berarti kita sebenarnya juga ingin menjadi ahli filsafat. Jadi ada dua kemungkinan kita mempelajari filsafat itu untuk menjadi filsuf, ya. Artinya kalau kita akan menjalani profesi sebagai dosen, sebagai notaris, sebagai penegak hukum, ya, maka kita akan menggunakan filsafat itu agar memberikan pemikiran-pemikiran kepada mahasiswa secara baik, secara benar, secara bijaksana, ya. Kalau menjadi penegak hukum juga akan berpikir menggunakan filsafat itu akan menjadi penegak hukum yang benar, akan menjadi penegak hukum yang bijaksana, ya, akan menjadi penegak hukum yang mengutamakan hikmah, ya. Nah, itu, ya. Atau yang kedua, ya, kita mempelajari filsafat itu adalah agar kita memahami, ya, memahami pemikiran-pemikiran di masa lalu, ya, atau yang dibuat oleh para ahli, ya, tentang segala sesuatu, ya. Nah, itu berarti kita sedang berusaha untuk menjadi ahli filsafat. Tapi idealnya sekali lagi dua-duanya, gitu, ya, dua-duanya. Setidaknya kalau tidak bisa dua-duanya, ya target kita itu untuk menjadi filsuf. Artinya kita memandang sesuatu fakta, sesuatu keadaan, menerapkan sesuatu hukum itu dengan menggunakan pola pikir yang ada di dalam filsafat, dengan metode-metode filsafat, gitu, ya. Baik, lalu kita uraikan lebih lanjut karena filsafat itu akar katanya dari philein, cinta atau love, ya. Lalu apa artinya cinta itu, ya? Cinta kebenaran itu maksudnya apa, ya? Nah, istilah cinta itu apa sih sesungguhnya, gitu, ya. Nah, tentu masing-masing orang punya definisinya sendiri tentang cinta, ya. Tetapi dalam hal filsafat ini diartikan bahwa cinta di sini adalah suatu dinamika, ya, suatu dinamika yang menggerakkan sesuatu subjek, artinya diri seseorang, ya, untuk menyatu dengan objeknya. Nah, objeknya itu sesuatu yang kita cintai itu, ya. Nah, dalam arti diliputi dan dipengaruhi oleh objek tersebut. Nah, subjeknya kita, ya, sebagai pemegang peran yang akan menggunakan cinta, ya, untuk menilai objeknya, ya, yang kita cintai tentunya, ya. Nah, kalau kita memainkan cinta terhadap sesuatu objek atau seseorang yang kita cintai, maka objek tersebut akan menyatu dengan kita, dengan subjek, ya. Contohnya begini, kita sangat mencintai orang tua kita, ya.
sangat mencintai orang tua kita. Maka apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, apa yang dinasihatkan oleh orang tua kita, menyatu dengan diri kita, ya, sehingga tidak ada kemungkinan bagi diri kita itu untuk melawan orang tua, untuk untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, yang melawan dari nasihat-nasihat baik yang diberikan oleh orang tua kita. Dan itu artinya cinta. Cinta dalam artian lawan jenis, misalnya Anda punya pacar atau Anda punya istri atau suami gitu ya. Nah, kalau Anda mencintai pacar atau mencintai suami atau istri gitu ya, maka Anda akan menyatu ya dengan yang Anda cintai tersebut ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh yang Anda cintai itu ya di mata Anda, di hati Anda itu selalu benar gitu ya. Itu bahkan sering ada istilah cinta buta. Cinta buta itu ya seperti itu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh orang yang kita cintai itu seakan-akan nggak ada salahnya ya. Semuanya benar gitu ya. Itu karena sudah menyatu ya antara objek dengan subjeknya. Nah, kira-kira kalau kita mencintai kebenaran, mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmah, maka kebenaran itu akan menyatu dengan diri kita. Kebijaksanaan itu akan menyatu dengan diri kita. Hikmah itu akan menyatu dengan diri kita. Sehingga kalau kita menjadi penegak hukum, ya maka akan menjadi penegak hukum yang benar, akan menjadi penegak hukum yang bijaksana, akan menjadi penegak hukum yang mengutamakan hikmah. Ya, nah, itu karena memang dahsyatnya cinta ya, yang bisa menyatu dengan yang kita cintai. Nah, yang kedua adalah wisdom ya, atau kebijakan atau kearifan atau kebenaran itu artinya apa ya? Artinya adalah kemampuan untuk bersikap dan bertindak dengan cepat dan tepat ya, demi kebaikan bersama, atau istilahnya bonum comune ya, berdasarkan pertimbangan kualitatif dalam situasi yang sulit dan dilematis. Nah, ini artinya seseorang misalnya sebagai penegak hukum ya. Sebagai penegak hukum itu akan dihadapkan pada kasus-kasus yang sulit ya. Nah, maka kalau seseorang itu sudah menggunakan filsafat ya, maka orang yang bersangkutan itu akan menggunakan sikapnya, tindakannya ya, untuk selalu benar, untuk selalu bijaksana ya. Jadi orang yang bijaksana itu akan diuji ya, akan diuji dengan kesulitan-kesulitan. Nah, disitulah akan nampak ya seorang pemimpin yang disebut sebagai pemimpin yang benar dan bijaksana, seorang penegak hukum yang benar dan bijaksana, ya, seorang profesional yang benar dan bijaksana ya, dalam situasi-situasi yang sulit. Artinya tidak dibuat-buat, tapi sudah terpatri pada dirinya, bahwa dalam dirinya itu sudah menyatu, sudah terintegrasi karakteristik kebenaran, karakteristik kebijaksanaan, dan karakteristik yang mengutamakan hikmah ya. Nah, jadi kita kan misalnya dalam situasi-situasi tertentu kita merasa kagum terhadap seorang pemimpin ya, yang bisa membawa yang dipimpinnya ya, ke arah yang lebih baik ya. Nah, itu akan terlihat ya, ketika terutama adalah ketika menghadapi situasi yang sulit ya. Sedangkan
orang atau pemimpin atau penegak hukum yang tidak baik, tidak bijaksana atau tidak benar itu justru akan membawa ke arah yang sebaliknya, membawa yang dipimpinnya ke arah yang kesulitan, ya. Selalu saja apa yang dia katakan, yang dia ucapkan, yang dia sikapi dan dia lakukan itu menyulitkan yang dipimpinnya. Selalu saja membuat kerusakan-kerusakan, ya. Selalu saja melakukan beban terhadap yang dipimpinnya. Nah, itu mudahnya demikian ya menilai bahwa seorang pemimpin itu bijaksana, seorang pemimpin itu hikmah atau benar, itu saya kira dari apa yang dia sikapi, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, ya akan kelihatan gitu ya. Mana pemimpin yang bijaksana, mana penegak hukum yang bijaksana, ya, mana para profesional yang jujur, yang benar, yang bijaksana. Ya. Baik, jadi ini uraian dari pengertian dasar tentang filsafat. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Jadi bisa difahami ya pengertian dasar dari filsafat ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk lulus mata kuliah ya, tapi nanti Anda juga terapkan dalam kehidupan nyata ya, kehidupan nyata untuk menjadi penegak hukum yang benar, yang bijaksana, untuk menjadi pemimpin yang benar, yang bijaksana ya, untuk menjadi profesional yang benar, yang bijaksana, yang hikmah ya. Baik, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita masih menguraikan tentang terminologi filsafat ya. Pertama, bahwa filsafat itu atau berfilsafat itu berarti berpikir menurut logika dengan bebas atau lepas dari tradisi dan dogma, dan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke inti persoalan. Nah, ini yang juga perlu kita garis bawahi ya, bahwa kalau kita berfilsafat itu berarti kita sebenarnya menggunakan akal pikir kita ini ya, atau berpikir menurut logika dengan bebas. Nah, ini salah satu penekanannya pada berpikir secara bebas, pada logika, menggunakan logika secara bebas. Artinya lepas dari tradisi dan dogma ya. Apalagi kalau kita lihat dari atau merunut pada sejarahnya kenapa timbulnya filsafat ya, di dalam video yang sudah kita saksikan itu kan adanya ketidakpuasan terhadap hal-hal yang sifatnya mitos ya, sehingga ada perubahan dari mitos ini ke logos ya. Nah, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang di luar nalar ya, kemudian beralih kepada hal-hal yang sifatnya nalar. Nah, itu dari mitos ke logos. Nah, karena filsafat itu ternyata memang menggunakan logos, menggunakan logika ya, dan menggunakan logikanya itu secara bebas, lepas dari tradisi dan dogma ya. Jadi tidak terperangkap dengan dogma-dogma yang tidak masuk akal, yang tidak rasional ya. Kemudian penggunaan logika ini juga selain bebas juga dalam ya, sedalam-dalamnya, sehingga sampai ke inti persoalan. Jadi kalau Anda berpikir tentang sesuatu fakta hukum misalnya ya, kalau kita berfilsafat itu berarti kita menggunakan logika kita ya secara bebas ya,
dan dalam, sehingga ada jawaban yang inti ya. Mungkin kita ini dalam memperoleh jawaban atas segala sesuatu itu kan mungkin bisa beberapa tahapan ya. Mungkin ketika pertanyaan pertama itu dijawab masih tidak puas, kita bertanya lagi, masih tidak puas, masih bertanya lagi, sehingga sampailah kepada inti persoalan. Kalau sudah sampai kepada inti persoalannya atau inti jawabannya, ya maka sesungguhnya itulah kebenaran filsafati. Ya. Jadi sudah mentok, ya, sudah mentok. Pertanyaan kita sudah terjawab sampai pada intinya. Ya. Kemudian berfilsafat itu adalah sebuah kegiatan, sebuah proses, ya. Sebuah proses berpikir tentang segala sesuatu yang ada. Nah, ini ya nanti akan kita bahas apa sih yang ada itu. Yang jelas kalau kita berfilsafat itu segala sesuatu kita pikirkan, ya. Jadi segala sesuatu yang ada itu bisa menjadi objek berpikir dari kita yang berfilsafat. Ya. Nah, apa itu ada? Ya, apa itu definisi ada? Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian kalau kita berbicara tentang filsafat, ya, juga kita sedang berbicara tentang produk, tentang hasil dari pemikiran manusia tentang segala sesuatu, tentang sesuatu yang ada tadi. Ya. Jadi hasilnya, ya. Jadi hasilnya, produknya. Ya. Nah, jadi ini nyambung dengan perkuliahan pertama, ya. Jadi ketika kita mempelajari filsafat itu, kita sedang berbicara tentang proses berpikir, tentang metode berpikir, ya. Sedangkan yang kedua, ketika kita berbicara tentang filsafat itu, kita sedang berbicara hasilnya, produknya, hasil pemikiran seseorang tentang sesuatu, hasil atau produk pemikiran seseorang tentang sesuatu. Ya. Baik, sekarang kita coba uraikan lebih lanjut. Jadi ciri-ciri dasar dari filsafat itu apa? Apa sih bedanya dengan kita berpikir biasa-biasa saja gitu ya? Apa sih bedanya antara seseorang yang menggunakan hukum dengan tanpa menggunakan filsafat dan menggunakan filsafat gitu ya? Nah, oleh karena itu kita perlu memahami karakteristik atau ciri-ciri dasar dari filsafat. Ya, kalau berfilsafat itu apa sih ciri-cirinya? Apa yang membedakan dengan kita berpikir biasa, ya, tanpa menggunakan filsafat? Ya. Yang pertama adalah kritis dan dinamis. Ya. Nah, apa artinya? Artinya ketika kita berfilsafat itu kita selalu mempertanyakan segala sesuatu. Ada fakta koruptor kok disunat hukumannya, ya. Lalu kita kritisi, lalu kita sikapi, ya. Dinamis, artinya ya tidak menerima begitu saja, ya. Tidak menerima apa adanya, ya. Tapi dia bergerak terus, berpikir terus, ya. Mempertanyakan terus, jadi tidak cukup mungkin satu level pertanyaan, tapi bertahap-tahap pertanyaan begitu ya. Nah, ini artinya kritis dan dinamis. Jadi selalu mempertanyakan segala sesuatu ya. Jadi ada satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya sekarang itu kalau kita mau beli mobil yang cc-nya di bawah 1.500 misalnya gitu ya. Pajak pertambahan nilainya kan tidak dikenakan ya. Nah, lalu
kalau kita kritis dan dinamis, ya, lalu kita akan bertanya, apakah kebijakan itu sudah benar? Ya, apakah kebijakan tersebut justru akan menimbulkan jiwa konsumtif, misalnya gitu ya, jiwa apa namanya, yang semula sebenarnya tidak berpikiran untuk mempunyai mobil, itu lalu karena dikurangi pajaknya, lalu harga mobil akan menjadi murah, ya, lalu orang berbondong-bondong membeli mobil, ya. Oh, di pikiran yang lain, wah itu bagus untuk orang-orang yang apa namanya, kelas menengah, ya, itu supaya mereka bisa menjangkau harga yang sebelumnya hanya bisa dibeli oleh kalangan atas saja, misalnya. Nah, itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan dan timbul jawaban-jawaban, ya. Tapi apakah jawaban itu sudah sampai kepada inti persoalan? Nah, terus bertanya. Nah, itu cirinya orang yang berfilsafat, ya. Apa iya apa namanya, pajak pertambahan nilai itu hanya diberikan kepada mobil, ya? Kenapa agar masyarakat itu mendapatkan harga yang lebih terjangkau, kenapa tidak dikenakan kepada minyak saja, misalnya minyak goreng, kepada BBM saja yang itu ada dampak apa namanya, ada dampak karambolnya, ya. Kalau BBM murah misalnya, ya, ongkos angkut menjadi murah, ya. Lalu bahan-bahan pokok pun juga akan murah karena angkutannya murah. Nah, itu akan selalu kita bertanya dan menjawab sendiri, ya. Itu ciri dari filsafat. Jadi bertanya terus. Sudah ada jawaban, tanya lagi, ya. Nah, itu ciri dari kita menggunakan filsafat, ya. Kemudian yang kedua, radikal. Nah, ini, ya, radikal ini sebenarnya kata radikal itu bersifat netral gitu, ya. Bahkan bersifat positif, ya. Tapi sekarang istilah radikal itu kok menjadi konotasi negatif, ya. Kalau seorang dikatakan radikal itu pasti dalam benak yang menilai itu radikal itu jelek gitu. Jelek. Nah, padahal sesungguhnya yang disebut radikal itu adalah suatu proses berpikir yang bukan hanya sampai pada fakta-fakta yang sifatnya empiris, yang terlihat saja, gitu ya. Namun sampai pada inti persoalannya, ya. Sampai inti persoalannya. Nah, itu radikal. Radikal itu sebenarnya berasal dari radix, ya. Radix itu akar. Jadi memikirkan sesuatu yang sampai ke akarnya itulah radikal, ya. Radikal. Tapi sekali lagi sekarang istilah radikal ini sehingga ada kepanjangannya yang menjadi radikalisme, gitu ya. Jadi satu paham yang sekarang itu dianggap sebagai paham yang negatif, ya. Kalau seorang dikatakan radikal itu pasti dalam bayangan orang itu, ya, orang itu akan berlaku kasar, akan bertindak brutal, akan selalu saja menyalahkan orang lain, ya, hanya dirinya yang benar. Nah, itu konotasi radikal sekarang kan seperti itu, ya. Mau ngebom saja, gitu ya, merencanakan makar dan sebagainya, itu yang sekarang dikenakan pada orang-orang yang disebut sebagai radikal, ya. Padahal intinya dari pengertian radikal itu adalah sampai ke akar-akarnya, gitu ya. Kalau kita berpikir tentang segala sesuatu itu sampai kepada akarnya, ya. Karena hasil dari kritis dan dinamis tadi sebenarnya menghasilkan sesuatu yang radikal, ya. Sesuatu yang sampai pada inti persoalannya, sampai kepada akar-akarnya, ya. Itu ciri yang kedua dari filsafat, ya. Kemudian yang ketiga, koheren, ya. Koheren itu artinya berpikirnya secara sistematis, ya, tidak loncat-loncat, ya. Jadi berpikir secara sistematis, runtut, ya.
unsur-unsurnya tidak saling terpisah, tidak saling bertentangan, ya. Nah, itu koheren, ya. Kaitan antara satu dengan yang lainnya itu kelihatan, ya. Nah, itu tanda-tanda seseorang itu sedang menggunakan filsafat di dalam proses berpikirnya, ya. Di koheren, seseorang yang koheren itu artinya dia berpikir secara sistematis, runtut, ya, menjelaskan dari A sampai Z itu berurutan, ya, tidak loncat-loncat, ya, unsur-unsurnya tidak saling terpisah, ya, tapi merupakan satu kesatuan, ya, tidak saling bertentangan antara bagian satu dengan bagian yang lain, ya. Nah, sekarang ini kan banyak yang berpikirnya loncat, tidak konsisten artinya, ya. Di muka mengatakan A, tapi ketika proses selanjutnya justru berbeda sekali dengan pernyataan di muka, ya. Nah, ini tidak koheren begitu, ya. Kemudian ciri yang lain adalah rasional, ya. Rasional. Nah, rasional ini artinya dapat diterima oleh akal sehat, ya. Nah, jadi jangan sampai menyatakan bahwa filsafat itu nggak masuk akal, ya. Karena justru dengan berfilsafat itu kita sedang menggunakan rasio sesungguhnya, ya. Nah, salah satu karakteristik yang paling menonjol itu kan sebenarnya filsafat itu ya rasional. Orang yang berpikir secara rasional itu artinya adalah berpikir dengan bisa diterima oleh akal sehat, ya. Nah, Anda mungkin sering melihat paparan-paparan dari Rocky Gerung, ya, yang sering mengatakan dungu, dungu, dungu itu maksudnya adalah yang dikatakan dungu itu adalah tidak masuk akal, ya. Orang yang dikatakan dungu itu dia tidak menggunakan akal sehatnya. Itu yang dimaksud oleh Rocky Gerung sebagai sesuatu yang dungu, ya. Jadi bukan dalam istilah yang untuk menghina orang sebagai sesuatu yang bodoh, sesuatu yang naif begitu. Tapi maksud dari dungu yang dikemukakan oleh Rocky Gerung itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, ya. Tidak nalar gitu, ya. Nah, itu ciri dari filsafat itu adalah rasional. Kemudian komprehensif, ya. Komprehensif itu hanya menyeluruh, tidak parsial. Jadi kalau seseorang itu memandang satu fakta hukum, kenapa seorang menteri yang sudah jelas-jelas korupsi lalu dipotong hukumannya dengan sangat signifikan, gitu, ya. Nah, kalau orang berpikir filsafat, dia itu seperti apa, ya? Seperti helikopter, ya, atau seperti drone, gitu, ya. Seperti drone melihat atau memvideo kondisi yang ada di bawahnya itu secara menyeluruh, ya. Ya, kelihatan semua dari atas, gitu, ya. Memotret secara keseluruhan. Lain kalau kita menggunakan kamera biasa tanpa drone misalnya, ya, yang kita lihat itu ya secara kasat mata yang tertangkap di kamera itu secara horizontal misalnya begitu, ya. Akan berbeda, ya, dalam memandang seekor gajah saja misalnya, pandangan yang tidak komprehensif itu ketika pandangan hanya ditujukan pada telinganya saja, atau ketika pandangan ditujukan pada belalainya saja, atau pada kakinya saja, atau pada badannya saja, atau bahkan ada yang hanya menilai buntutnya saja. Nah, kalau seseorang yang memandang satu permasalahan itu seperti hanya memandang telinganya saja dari seekor gajah, ya, nah itu dikatakan bahwa itu tidak komprehensif, ya. Nah, jadi kalau memandang vonis dari hakim Mahkamah Agung terhadap seorang mantan menteri itu, ya, kalau dilihat secara filsafati, ya, maka dia harus dilihat secara keseluruhan.
bukan hanya normanya saja, tapi coba mungkin ada kaitan-kaitan politiknya, ada kaitan-kaitan sosialnya, ya, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada kaitan ekonominya di sana, ya. Nah, jadi secara menyeluruh, ya. Kemudian spekulatif. Nah, ini yang sering disalahpahami, ya. Spekulatif di sini adalah menduga-duga, ya, atau mendebak-nebak dengan kekuatan akal. Nah, ini jadi menebak-nebak di sini bukan dalam pengertian mitos, ya. Kalau eh, apa namanya, kalau masyarakatnya itu tidak menyajikan sajian, ya, terhadap Nyai Roro Kidul misalnya, ya itu laut akan marah misalnya, ya itu spekulasi seperti itu, dugaan seperti itu adalah bukan dugaan dalam artian spekulatif di dalam filsafat, ya. Jadi spekulatif itu artinya menduga-duga, mendebak-nebak dengan kekuatan akal yang bisa jadi melampaui batas-batas fakta, ya. Jadi bisa jadi kalau kita memandang satu norma dengan menggunakan filsafat hukum dengan eh, ciri spekulatifnya, ya, dia tidak hanya terbatas pada bunyi aturan itu saja, ya. Tapi apa sesungguhnya di balik aturan tersebut, ya? Apa sih di balik aturan apa namanya, apa itu threshold, ya, threshold yang 20% misalnya untuk pencalonan seorang presiden, ya. Nah, jadi dicoba untuk mendebak, oh ada sesuatu ternyata begitu, ya. Apa, ya terserah, setelah menggunakan akal pikiran Anda, kemudian Anda duga, Anda tebak, ya, dengan kekuatan akal yang bisa jadi berada di luar jangkauan dari pasal-pasal hukum gitu, ya. Oh ternyata ada aspek politiknya di situ, ada tujuan-tujuan politiknya di situ, ya. Nah itu spekulatif, ya. Artinya sekali lagi menduga tapi dengan akal pikiran, bukan menduga dalam artian lempar-lemparan atau judi begitu, ya. Bukan seperti itu, ya, filsafat itu. Nah, yang terakhir adalah bebas, ya. Tadi kan dikatakan bahwa berfilsafat itu menggunakan akal pikiran secara bebas, artinya tidak terikat oleh sesuatu, ya. Dia menggunakan berpikir secara bebas saja, ya. Tidak terikat pada kekangan sosial. Oh di masyarakat yang bersangkutan apa namanya, ternyata banyak yang atau mayoritas atau bahkan seluruhnya itu pengikut partai A misalnya, sehingga kita tidak bisa berpikir yang bertentangan dengan keadaan masyarakat yang bersangkutan gitu, ya. Nah itu berarti tidak menggunakan pikirannya secara bebas, ya. Nah kalau kita menggunakan filsafat maka kita akan bebas untuk berpikir meskipun di sekitar kita itu semuanya adalah sesuatu yang tidak kita sepakati, tidak kita setujui, gitu, ya, atau berbeda dengan mereka, ya. Nah, kita menggunakan akal pikiran itu secara bebas. Nah, itu artinya kita sedang berfilsafat. Tapi ketika sedang memikirkan sesuatu secara bebas, kita terpengaruh oleh tetangga-tetangga kita yang semuanya berasal dari pengikut partai tertentu, lalu berpikir kita lalu tidak bebas, ya. Kemudian di bidang politik, ya waduh kalau saya mengatakan demikian saya akan dicap sebagai kadrun. Oh kalau saya berpikir demikian saya akan dikatakan cebong misalnya, ya. Sekarang kan begitu, ya. Kalau kita nggak sepakat dengan seseorang itu lalu dengan mudahnya kita mengatakan wah itu pantas itu cebong gitu, ya. Sebaliknya kalau tidak sepakat juga mengatakan oh itu kadrun gitu, ya. Atau apa istilahnya, lawan kata dari cebong itu apa namanya, apa itu, tidak ada yang merespon, cebong dan apa itu,
Kadrun, Pak. Bukan, satu lagi. Yang awalnya. Kampret, Pak. Kampret, ya. Nah, jadi masyarakat kita kan sekarang sudah terbelah, ya, sudah terbelah. Jadi para dosen, para aktivis pun sekarang itu sudah tidak banyak yang terkungkung pola pikirnya, ya. Karena apa? Kalau setuju dengan pemerintah, kita itu dikatakan sebagai cebong, gitu ya. Kalau pendapat kita ini berbeda dengan pemerintah, kita dicap sebagai kampret atau kadrun, gitu ya. Nah, ini sudah terbelah itu masyarakat kita ini, ya. Jadi ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi tidak ada lagi kebebasan berpikir akhirnya nantinya itu. Nah, itu bahayanya ke sana, gitu ya. Nah, kalau kita berpikir filsafat itu kita tidak terikat, ya tidak peduli. Saya misalnya dalam sebuah diskusi, saya berbeda pendapat dengan ahli hukum yang sangat terkenal, yang dipuja-puja oleh masyarakat akademis, begitu ya, yang dipuja-puja oleh mahasiswa-mahasiswa, gitu ya. Tapi kalau saya tidak setuju, ya saya mengatakan itu tidak setuju, ya, setuju. Tidak peduli saya itu akan dicap sebagai kampret atau dicap sebagai cebong, gitu. Nah, akhirnya kita menggunakan pikiran kita itu secara bebas. Nah, itu sedang berfilsafat, gitu ya. Itu ya. Baik. Nah, dan kebebasan berpikir inilah yang juga menjadi salah satu ikonnya, ya. Ikonnya dari filsafat, ya. Bahwa ketika kita berfilsafat itu artinya pikiran kita itu tidak terkungkung oleh norma-norma sosial yang ada, tidak terkungkung oleh pemikiran-pemikiran politik tertentu, tidak terkungkung oleh tradisi, bahkan oleh agama, gitu ya, agama. Tapi bukan berarti bahwa kita mengabaikan semua itu, ya. Semua kita pertimbangkan, tetapi tetap yang menjadi andalan kita dalam berfilsafat itu adalah akal pikiran yang bebas, ya. Nah, ini karakteristik dari filsafat itu diantaranya seperti itu, ya.